Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, saya jemaat Tuhan, dimanapun berada, warga jemaat GKI Banjarbaru yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama di pagi hari ini merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan pengharapan bagi jiwa kita yang selalu rindu akan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan telah memelihara kami sepanjang malam. Dari pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan kesehatan kekuatan yang baru. Dan kami terlebih dahulu mengarahkan hati kami kepada Tuhan, datang dalam mendengarkan firman-Mu dan berdoa bersama-sama. Biarlah Engkau terangi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman dengan baik. Berkati hamba-Mu ini yang akan memberitakannya bagi jemaat, dan berkati jemaat sekalian yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membaca lengkap bagian firman ini. Ya, saya persilahkan Bapak Ibu membacanya di rumah, mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum kita merenungkannya. Saya akan membaca ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15 dari bagian firman Tuhan. Bunyi firman Tuhan demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kau perbuat kepada kamu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, membaca bagian firman ini kita jelas membaca tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dan peristiwa ini Bapak Ibu Saudara terjadi sebelum hari raya Paskah dimulai. Dalam ayat-ayat firman Tuhan ini jelas sekali menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi pada dirinya pada malam itu. Dia mengetahui bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia dengan menyerahkan dia kepada para imam Yahudi. Dia juga tahu bahwa Bapaknya yang di sorga juga telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bahkan ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam Injil Matius pasal 26 juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengetahui murid-muridnya akan meninggalkan dia. Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara bahkan tahu bahwa Simon Petrus itu akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan dalam nas kita, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa ketika pada saat itu mereka sedang makan, lalu Yesus bangun dari tempat duduknya, lalu menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ia kemudian menuangkan air ke dalam sebuah wadah, dan ia lalu membasuh kaki murid-muridnya. Ia juga mengeringkan kaki murid-muridnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, ini adalah peristiwa penting dan sekaligus memberi teladan yang sangat berharga bagi murid-murid pada waktu itu dan juga kepada kita pada masa kini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara ya? Rupanya di antara para murid itu tidak ada yang rela bertindak seperti
Tuhan Yesus, yaitu seperti pelayan. Bertindak untuk membasuh kaki sesama mereka, termasuk membasuh kaki Tuhan Yesus sendiri, yang mereka sebut sebagai guru dan Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, dalam budaya orang Yahudi menyatakan bahwa setiap orang yang masuk ke dalam rumah harus mencuci kaki mereka terlebih dahulu. Untuk itu, selalu ada tempayan berisi air di depan pintu, ya, atau di sebelum masuk untuk membasuh kaki para tamu yang akan masuk ke dalam rumah mereka. Tapi pada malam itu, ya, pada malam perjamuan itu, Tuhan Yesus yang meminjam salah satu rumah seseorang ternyata tidak menyediakan tempat untuk membasuh kaki. Para pelayan tidak menyediakan tempat untuk membasuh kaki dirinya dan juga murid-muridnya. Maka jelas di sana bahwa murid-murid itu ketika masuk ke dalam rumah, bahkan Yesus sendiri, ya, masuk ke rumah itu tanpa mencuci kaki mereka. Nah, melihat hal ini, Tuhan Yesus kemudian bangun dari tempat duduknya, lalu membasuh kaki murid-muridnya pada saat itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengapa Tuhan Yesus melakukan hal itu? Memang sekali lagi ada tradisi dalam budaya Yahudi untuk membasuh kaki sebelum masuk dalam rumah. Tapi apa maknanya ketika itu dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mengapa Tuhan Yesus melakukan itu? Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, melakukannya sebab Dia mengasihi murid-muridnya. Dalam bagian pertama ayat kita, Yohanes 13 ayat 1b berkata begini. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Walaupun Yesus tahu akan ada murid-muridnya, akan ada muridnya yang mengkhianatinya, mereka akan meninggalkan Dia, bahkan akan menyangkali Dia, tapi Yesus tetap mengasihi mereka. Dan karena itu Ia tetap mau melayani mereka. Ia tetap mau mengasihi dan melayani mereka. Kasih yang luar biasa, kasih yang utama yang disediakan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus datang ke dalam dunia, karena Ia mengasihi kita, karena Ia penuh kasih. Selain itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus membasuh kaki itu, ya, karena Dia juga ingin agar murid-muridnya rela melayani dengan kerendahan hati atau rela melakukan itu. Artinya sebagai teladan, kalau sudah diberi contoh maka pun akan melakukannya. Mencuci kaki, Bapak Ibu Saudara, adalah tugas seorang hamba yang paling rendah kedudukannya. Dalam teks yang kita baca, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan, Dia bangun dari tempat duduknya, Dia membuka jubahnya, mengambil air, dan menghampiri murid-muridnya, lalu berlutut di depan kaki murid-muridnya, lalu membasuhnya. Nah, semua ini menyatakan bahwa hanya dengan kerelaan hati, hanya dengan hati yang rela dan merendahkan diri, maka bisa melakukan itu. Para murid tidak menyadari itu, Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang katakan, jadikan ini teladan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Tuhan Yesus yang setia, pasti kita ingin berkata bahwa kita ingin mengikuti Tuhan Yesus. Tapi mari kita kemudian masuk ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, maka kita harus mengikuti teladan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tapi saudara, kita mungkin sering berdoa begini, Tuhan tolonglah kami supaya kami dapat mengikuti teladan-Mu. Kita berdoa demikian rupa, Bapak Saudara, supaya kita dapat mengikuti teladan Tuhan Yesus.
Dan memang hal itulah yang dikehendaki Tuhan sebenarnya Bapak Ibu Saudara untuk kita semua, yaitu meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 berkata begini. Tuhan berkata, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Berarti setiap orang yang mau mengikuti Tuhan itu harusnya ia menjadi terang bagi orang lain. Ia menjadi kabar gembira bagi orang lain. Bahkan saudara, ya, kalau kita buka lagi Alkitab firman Tuhan, kita bisa baca dalam Matius 5 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Kita yang begitu teladan Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, seharusnya menjadi terang dunia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah terang dunia Bapak Ibu Saudara. Dan Dia menginginkan kita juga menjadi sama seperti Dia. Menjadi terang dunia, menjadi teladan. Membawa damai, membawa sukacita, membawa kasih dan berkat. Bukan datang kepada penyangkalan, pengkhianatan, melarikan diri dari rencana dan kehendak Tuhan. Nah, itu melalui bacaan firman Tuhan Injil Yohanes pada hari ini kita diingatkan bersama. Tuhan minta kita sama seperti Dia dalam hal melayani. Marilah melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan kasih, melayani dengan sukacita di dalam kehidupan kita. Marilah menjadi hamba yang setia, sama seperti Tuhan telah meladankannya, yang membasuh kaki murid-muridnya, yang mencontohkan itu bagi kita. Lalu mesti apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Maka tugas tanggung jawab kita adalah tetap setia, rendah hati, melayani dengan penuh sukacita. Amin untuk firman Tuhan. Kita datang dalam doa pagi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuasaan-Mu di tengah-tengah kehidupan ini sungguh luar biasa. Dan kami selalu dikasihi oleh Tuhan walaupun di dalam kekuasaan itu. Bapak, terima kasih jika kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan kami hendak melanjutkan aktivitas kami hari ini. Tuhan, kami mohon Engkau sertai berkati, Engkau pimpin, Engkau bimbing. Engkaulah yang selalu menjadi jurumudi dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau kiranya hari ini Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami. Kami siap melangkah dalam kehidupan kami, baik dalam bekerja, dalam berusaha. Ya Tuhan, jauh dekat perjalanan kami hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan. Maupun ketika kami tinggal di dalam keluarga rumah tangga kami pun, kami percaya Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, berkati kami sebagai orang tua, ayah, ibu yang memimpin dalam keluarga, dalam rumah tangga kami. Berkati anak-anak kami, ya Tuhan. Mereka mempersiapkan masa depan. Karena itu berkati pendidikan mereka. Dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA. Dan secara khusus, mulai minggu-minggu ini ya Tuhan, anak-anak kami sudah memasuki masa PTM. Ada di antara mereka yang sudah turun ke sekolah. Di situasi pandemi ini Tuhan, mereka harus turun bersekolah. Namun kami mohon ya Tuhan, melalui guru-guru, melalui protokol kesehatan yang ditetapkan, mereka semua dapat mengikutinya dan kemudian semua sehat, semua selamat, dan bahkan boleh mengikuti pendidikan dengan baik dan menggapai setiap ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Bapa dalam surga, juga berkati jemaat kami yang dalam keadaan sakit, yang terbaring lemah, di keluarga, di rumah tangga, ataupun di bawah pelayanan kesehatan. Berkati jemaat Tuhan yang menempuh perjalanan, ada acara, kegiatan yang mereka boleh lakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sertai dan mereka boleh kembali ke keluarga, ke rumah tangga mereka, atau ke pekerjaan mereka dengan baik kembali. Bapak Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu, secara khusus buat pelayanan. Biarlah kami mengingat akan firman Tuhan hari ini, agar kami senantiasa setia melayani, penuh dengan kerendahan hati untuk senantiasa dipakai oleh Tuhan, dimanapun kami boleh ditempatkan dan melayani. Berkati gereja kami Tuhan,
secara khusus di kawasan resort GKI Banjarbaru. Berkati para penetua, diakon, guru agama, guru Islam Minggu, dan siapapun yang terlibat di dalam pelayanan. Bapa dalam surga, kami serahkan bangsa negara, pemerintah kami tingkat pusat, daerah, pelosok-pelosok desa, kabupaten, kota Madia, Banjarbaru, biarlah Tuhan berkati sehingga kehidupan damai senantiasa kami rasakan sebagai warga masyarakat. Berkati orang-orang yang berkekurangan, menderita, sedang sakit, sedang susah, sedang dalam pergumulan, hidup dalam kesendirian. Bila Tuhan campur tangan dan hadir bagi mereka dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah, mohon penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami dapat hidup hari ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Tuhan berkati.